The Business Book by Robert T. Kiyosaki, Bab 7. Nilai kelima, mengembangkan keterampilan bisnis terpenting Anda. Tahun 1974 adalah titik balik dalam hidup saya. Saya keluar dari Korps Marinir Amerika Serikat dan akan memasuki dunia nyata. Masalahnya, dunia mana yang akan saya masuki? Apakah saya akan memasuki dunia ayah miskin dan menjadi karyawan di kuadran E? Atau akankah saya memasuki dunia ayah kaya dan memasuki kuadran B? Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya pernah menjalani dua profesi yang memungkinkan saya masuk ke kuadran E dengan mudah. Saya bisa saja bekerja lagi di industri perkapalan dan menjadi perwira kapal, mengemudikan kapal minyak untuk Standard Oil. Atau saya bisa menjadi pilot maskapai penerbangan komersial seperti kebanyakan teman sekelas. Kedua profesi itu menggoda, tapi saya tahu saya tidak ingin menjadi perwira kapal atau pilot seumur hidup. Masa-masa itu sudah lewat. Walaupun lebih beresiko, saya pun memutuskan mengikuti jejak ayah kaya, alih-alih ayah miskin. Pada 1974, sebelum resmi keluar dari Korps Marinir, saya mendatangi ayah kaya dan memintanya melatih saya agar bisa masuk ke kuadran B. Saya masih ingat memasuki kantornya di Waikiki dan meminta saran untuk menjalani fase hidup saya berikutnya. Saat itu usia saya 26 tahun dan saya tahu saya memerlukan bimbingan untuk masuk dunia yang jarang dimasuki orang, dunia kuadran B. Apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Latihan seperti apa yang saya butuhkan? Tanpa ragu, ayah kaya mendongak dan berkata, carilah pekerjaan di bidang penjualan. Penjualan? Saya memekik seperti anjing yang ditendang. Saya ingin masuk ke kuadran B. Saya tidak mau masuk dunia penjualan. Ayah kaya berhenti sejenak, melepas kacamata, kemudian menatap saya dan berkata, kau bertanya pada saya apa yang sebaiknya kau lakukan selanjutnya. Saya baru saja memberitahumu jawabannya. Kalau kau tidak ingin menjalankan saran itu, keluarlah dari kantor saya. Tapi saya ingin menjadi pemilik bisnis. Saya tidak mau menjadi penjual. Saya berargumen. Dengar, ujar ayah kaya. Berapa kali saya harus berkata, kalau datang mencari saran, kau harus punya cukup sopan santun untuk mendengarkan saran yang saya berikan. Kalau kau tidak ingin mendengarkan saran saya, tidak usah minta. Paham? Kalau begitu, tolong jelaskan kepada saya, kenapa penjualan? Balas saya dengan nada lebih sopan. Kedua ayah saya adalah pria yang keras, dan saya tahu kalau ingin belajar, saya harus mendengarkan dengan penuh hormat. Beritahu saya kenapa belajar menjual itu sangat penting. Kemampuan menjual adalah keterampilan nomor satu dalam bisnis, ujar ayah kaya. Sekali lagi, kemampuan menjual adalah keterampilan nomor satu dalam bisnis. Kemampuan menjual adalah keterampilan paling penting di kuadran B. Kalau kau tidak bisa menjual, tidak perlu berpikir ingin menjadi pemilik bisnis. Keterampilan nomor satu, tanya saya mengulangi perkataan ayah kaya. Wiraniaga terbaik adalah pemimpin terbaik, ujar ayah kaya. Lihat saja Presiden Kennedy. Dia adalah seorang pembicara terbaik yang pernah saya dengar. Saat dia bicara, orang terinspirasi. Itu karena dia memiliki kekuatan untuk bicara dengan jiwa orang. Maksud Bapak, waktu kita bicara di panggung atau di televisi, itu juga termasuk menjual? Tanya saya. Tentu saja, jawab ayah kaya. Dan saat kau menulis atau bicara empat mata atau bicara kepada anakmu, meminta mereka membereskan mainan, itu juga proses menjual. Setiap hari, guru-guru SMA-mu berusaha menjual kepada para murid. Beberapa guru tidak begitu berhasil, balas saya sambil menyeringai. Well, itulah sebabnya mereka mungkin tidak bisa menjadi guru yang baik. Semua guru hebat adalah penjual yang hebat. Jadi, semakin baik saya dalam menjual, semakin sukses pula saya dalam hidup, tanya saya. Dan lihatlah dari sisi lain, jawab ayah kaya.
Lihatlah orang-orang yang paling tidak sukses dalam hidup. Semua orang tidak tertarik mendengarkan mereka. Bisakah semua orang menjadi ahli dalam menjual? Tanya saya. Tentu, kita semua terlahir sebagai penjual. Lihat saja bayi atau anak kecil. Kalau lapar dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menangis, jawab saya. Mereka berkomunikasi. Mereka mulai menjual. Benar, kata ayah kaya. Pernahkah kau mencoba menolak permintaan seorang anak? Kalau ayah tidak memberikan permintaan mereka, mereka akan mendatangi ibu. Kalau ibu mereka tidak juga mengabulkan, mereka akan menelpon kakek nenek mereka. Entah bagaimana, seiring kita bertambah dewasa, beberapa dari kita kehilangan mentalitas aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Saat bertambah dewasa, kita diberitahu untuk berhenti meminta banyak hal. Kita diminta berhenti merengek, berhenti mengeluh, dan berhenti mengganggu. Jadi, kita belajar untuk berhenti menjual. Jadi, sebagai orang dewasa, kita harus mempelajari kembali apa yang sudah kita ketahui, kata saya. Ya, kalau kita ingin bisa memiliki apa yang kita inginkan dalam hidup, ujar ayah kaya. Ketika berumur sekitar 30 tahun, saya sadar hidup saya tertinggal dari orang lain. Ada yang kurang. Saya bekerja keras, tapi segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Dengan cepat saya menyadari bekerja makin keras tidak akan membawa hasil. Saya akhirnya menerima kenyataan jika tidak mengubah diri sendiri, pada akhirnya saya akan mengalami hidup yang hampa. Maka dari itu, saya tahu saya harus mengubah diri. Akhirnya saya sadar bahwa saya tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain. Karyawan-karyawan saya tidak mendengarkan saya. Saat saya meminta mereka mengerjakan sesuatu, mereka akan melakukan hal lain atau tidak melakukan apa-apa. Pelanggan tidak memahami saya. Saat saya memberitahu mengapa produk saya lebih bagus, mereka tetap membeli dari orang lain. Saya canggung jika harus bicara dengan orang asing. Saya membosankan saat menghadiri pesta. Yang ingin saya sampaikan biasanya tidak tersampaikan. Keterampilan komunikasi saya buruk. Akhirnya, jelas bahwa jika ingin sukses berbisnis, saya harus belajar menjual. Saya perlu belajar menjadi komunikator yang lebih baik. Saya perlu keluar dari cangkang. Saya harus mempelajari cara berhenti takut bertemu orang lain. Saya harus mempelajari kembali apa yang pernah saya ketahui saat masih kecil. Ayah kaya berhenti sesaat. Pikirannya seolah terbang ke masa lalu. Akhirnya dia mendongak dan berkata, "Apa kau ingat beberapa tahun lalu waktu kau dan Mike masih di sekolah dasar, saya pergi ke Honolulu untuk mengikuti kursus penjualan selama 1 pekan?" "Saya ingat," jawab saya. Ayah saya menganggap Bapak bodoh karena mengikuti kursus penjualan. "Benarkah?" tanya ayah kaya. "Apa katanya?" Dia bilang, "Kenapa ada orang yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk mengikuti kursus yang tidak terhitung sebagai pelajaran di universitas?" Mendengar itu ayah kaya tertawa terbahak-bahak. Saya memakai $200 terakhir saya untuk membayar kursus itu. Bagaimanapun, kursus itu membuat saya bisa menghasilkan berjuta-juta dolar. Dan ayahmu malah hanya memikirkan pelajaran universitas. Begitulah, ujar saya sedikit meringis. Nilai yang dipegangnya berbeda dengan Bapak. Ayah saya menginginkan gelar yang lebih banyak dan Bapak menginginkan kesuksesan keuangan yang lebih besar. Masih sambil tertawa kecil, ayah kaya meraih buku catatannya dan menulis kata-kata berikut. Jual atau beli. Sambil menunjuk kata-kata itu dia berkata, dalam bisnis, kedua kata ini sangatlah penting. Dalam pasar saham dan real estate, orang selalu membicarakan kesepakatan jual beli. Pasar, sama seperti bisnis, digerakkan oleh pembeli dan penjual. Kalau tidak punya pembeli, saya akan bangkrut. Artinya, saya harus terus menjual. Saya menjual kepada karyawan dan investor lewat iklan TV dan surat kabar, dalam surat yang saya kirim, dan kepada akuntan serta kuasa hukum saya. Sepanjang hari saya menjual.
Saya harus terus membuat tim saya melangkah maju, dan saya harus memastikan pelanggan yang puas terus kembali serta merasa makin puas. Jadi, menjual lebih dari sekedar membuat seseorang memberimu uang. Saya paham, balas saya. Tapi, kenapa belajar menjual itu sangat penting? Kenapa kemampuan menjual menjadi keterampilan nomor satu di kuadran B? Pertanyaan bagus, jawab ayah kaya. Yang gagal disadari kebanyakan orang adalah fakta bahwa semakin banyak kau bisa menjual, semakin banyak yang bisa kau beli. Apa? Saya bertanya meminta kejelasan. Tahu bahwa saat itu saya baru saja mendengar suatu hal yang penting. Semakin banyak saya bisa menjual, semakin banyak yang bisa saya beli. Jika Anda ingin membeli, Anda harus menjual dulu. Ayah kaya mengangguk, membiarkan saya memikirkan perkataannya dan apa yang saya pelajari. Kau hanya bisa membeli sebanyak yang bisa kau jual, ujar ayah kaya. Kalau ingin membeli sesuatu, kau harus menjual sesuatu dulu. Itulah sebabnya kemampuan menjual merupakan keterampilan nomor satu. Kau harus menjual sesuatu dulu sebelum bisa membeli. Jadi, kalau tidak bisa menjual, saya tidak bisa membeli, tanya saya. Sambil mengangguk, ayah kaya berkata, orang hidup secara miskin karena mereka tidak bisa menjual atau mereka tidak mempunyai apapun untuk dijual. Hal sama berlaku untuk negara-negara miskin. Negara miskin adalah negara yang tidak memiliki apapun untuk dijual atau tidak bisa menjual apa yang mereka miliki. Sama dengan manusia, ada banyak orang yang sangat berbakat tapi tidak bisa menjual bakat mereka. Bisnis yang tidak bisa menjual pada akhirnya akan bangkrut, meskipun memiliki segudang inventory. Saat saya menemukan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, seringkali penyebabnya hanyalah masalah komunikasi. Saya pernah bertemu banyak manajer level menengah yang gagal mendaki tangga karir di perusahaan karena tidak bisa menjual. Berapa banyak orang yang kesepian tanpa pasangan, yang tidak bisa menemukan pria atau wanita impian mereka, semata karena tidak sanggup mengomunikasikan kebaikan mereka. Maksud Bapak, saat saya mengajak seorang gadis berkencan, itu juga Bapak anggap sebagai proses menjual? Itu proses menjual yang sangat penting, jawab ayah kaya. Dunia ini diisi banyak orang kesepian dan malang, semata karena mereka tidak pernah diajari untuk menjual, untuk berkomunikasi, untuk mengatasi perasaan takut ditolak, atau untuk bangkit lagi setelah ditolak. Jadi, menjual mempengaruhi semua aspek dalam hidup, tambah saya. Benar, karena itulah bertahun-tahun lalu saya menghabiskan uang terakhir saya untuk mengikuti kursus menjual. Sekarang, uang saya lebih banyak daripada ayahmu karena dia memiliki nilai dan gelar, sedangkan saya memiliki keterampilan menjual. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi pebisnis, belajarlah cara menjual dan terus tingkatkan kemampuan menjualmu. Semakin ahli kemampuan menjualmu, kau akan semakin kaya. Ayah kaya menjelaskan bahwa akuntannya menjual keterampilan profesionalnya sebagai ganti gaji yang stabil. Dia berkata, saat seseorang mendaftar untuk suatu pekerjaan, sebenarnya dia menjual servis profesionalnya. Ayah kaya kemudian menambahkan, semua orang menjual sesuatu. Saat kau pulang nanti, semua yang kau miliki di sana, kompor, kulkas, sofa, televisi, tempat tidur, semuanya dijual kepadamu. Saat kau berkendara di jalan, lihatlah sekeliling. Semua yang kau miliki dijual oleh seseorang kepadamu, atau kau mencurinya. Kalau kau mencuri, keluarlah dari ruangan saya, karena saya tidak mau berurusan dengan pencuri. Saya hanya mau berurusan dengan orang yang menjual. Saya tidak sadar betapa pentingnya menjual dalam dunia bisnis, kata saya. Saya tidak sadar bahwa kalau ingin kaya, saya perlu belajar menjual. Kalau ingin sukses dalam hidup, kau perlu belajar menjual, tambah kaya. Lihatlah dunia nyata. Para politikus yang memenangkan pemilihan adalah penjual yang hebat. Guru terbaik adalah penjual terbaik. Anak-anak terlahir sebagai penjual yang terampil. Kau paham? Saya paham, jawab saya. Tapi saya takut kalau harus menjual.
Mendengar pengakuan saya, ayah kaya mengangguk dan terdiam sejenak berpikir. Terima kasih atas kejujuranmu. Akhirnya dia berkata, kebanyakan orang memang takut menjual. Kebanyakan orang takut ditolak. Bukannya mengakui ketakutan mereka, mereka malah menjelek-jelekan para penjual dengan mengatakan hal-hal seperti, saya bukan penjual, saya ini profesional yang berpendidikan. Maksud Bapak, kebanyakan orang berbohong tentang ketakutan mereka, ujar saya. Mereka berpura-pura terlalu hebat untuk menjual. Betul, banyak orang yang takut menjual tidak ingin mengakui hal itu. Jadi, mereka meremehkan orang-orang yang menjual dan merendahkan profesi wiraniaga, balas ayah kaya. Dan orang-orang yang melakukannya seringkali miskin di dua area dalam hidup mereka. Seringkali mereka miskin dalam hal kesuksesan pribadi atau cinta. Kebanyakan orang yang tidak bisa menjual adalah orang yang harus menjalani gaya hidup di bawah kemampuan, mencari diskon saat berbelanja, atau hidup super irit semata karena mereka takut menjual. Ketakutan dan kurangnya kemampuan menjual membuat mereka tetap miskin. Tapi, bukankah sebagian besar orang takut menerima penolakan? Tanya saya. Ya, tentu saja, kata ayah kaya. Itulah sebabnya orang sukses belajar menghadapi ketakutan mereka, bukannya membiarkan ketakutan itu menguasai hidup mereka. Sekali lagi, orang sukses belajar menghadapi ketakutan mereka, bukannya membiarkan ketakutan itu menguasai hidup mereka. Itulah sebabnya saya pergi ke Honolulu dengan uang terakhir saya untuk belajar menjual. Itulah sebabnya saya memberimu saran yang sama dengan yang saya berikan ke diri sendiri. Saran saya, belajarlah menjual. Saya katakan sekali lagi, ketika seseorang miskin, tidak sukses atau kesepian, itu disebabkan dia gagal menjual sesuatu. Kalau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus menjual sesuatu terlebih dahulu. Jadi, saya bisa membeli apapun yang saya inginkan kalau saya bisa menjual, tambah saya. Ayah kaya mengangguk. Itulah sebabnya keterampilan menjual akan menjadi keterampilan terpenting bagimu. Apakah kau siap belajar menjual? Pelajaran menjual pun dimulai. Setelah pembicaraan itu, saya mengikuti saran ayah kaya dan segera mendaftar ke IBM dan Xerox. Saya mendaftar ke kedua perusahaan itu bukan karena tertarik pada gaji dan kompensasinya, melainkan karena pelatihan penjualannya. Banyak perusahaan pemasaran jaringan juga menyediakan program pelatihan yang hebat untuk anggotanya. Bagi saya, belajar menjual dan mengatasi ketakutan akan penolakan, serta mengetahui cara menyampaikan sesuatu ke orang lain adalah pendidikan terbaik yang pernah saya terima. Belajar menjual mengubah hidup saya. Belajar menjual mengubah masa depan saya. Mengeluarkan sosok pemenang dalam diri Anda. Pelatihan penjualan bukan hanya tentang menjual. Saat pertama kali mulai bekerja bersama Xerox, saya amat pemalu. Meskipun saya sudah mendapat pelatihan dari Xerox, rasa takut masih membuat saya tak sanggup mengetuk pintu atau mengangkat gagang telepon. Saya masih mempunyai ketakutan yang sama sampai sekarang. Bedanya, lama-kelamaan saya mulai mendapat kepercayaan diri untuk mengatasi ketakutan pribadi dan mulai menelepon serta mendatangi rumah. Kalau saja saya tidak belajar cara mengatasi ketakutan pribadi, sosok pecundang dalam diri saya akan menang. Ayah kaya sering berkata, ada sosok kaya dan sosok miskin dalam diri kita semua, di samping pemenang dan pecundang. Setiap kali kita membiarkan ketakutan, keraguan, atau kurangnya kepercayaan diri kita menang, sisi pecundang akan menang. Belajar menjual adalah belajar mengalahkan sosok pecundang dalam diri. Belajar menjual juga mengeluarkan sosok pemenang dari dalam dirimu. Sekali lagi, belajar menjual adalah belajar mengalahkan sosok pecundang dalam dirimu. Belajar menjual juga mengeluarkan sosok menang dari dalam dirimu. Salah satu hal indah dari pemasaran jaringan adalah kesempatan yang diberikan di dalamnya untuk membantu Anda menghadapi ketakutan-ketakutan, mengatasinya,
lalu membiarkan sosok pemenang dalam diri Anda menang. Keindahan perusahaan pemasaran jaringan adalah para pemimpin organisasinya selalu memiliki kesabaran untuk mendampingi Anda selagi Anda belajar. Dalam dunia bisnis nyata, jika gagal melakukan penjualan selama 3-6 bulan, Anda akan dipecat. Kebijakan di Xerox lebih murah hati. Mereka memberi saya 1 tahun untuk belajar dan 1 tahun masa percobaan. Kalau tidak diberi waktu selama 2 tahun, saya yakin pasti sudah dipecat. Akhirnya, sesaat sebelum dipecat, kepercayaan diri saya meningkat. Penjualan saya membaik. Dan 2 tahun berikutnya, saya menjadi wiraniaga terbaik nomor 1 atau 2 di kantor. Meningkatnya rasa percaya diri saya terasa lebih penting daripada gaji yang saya terima. Membangun kembali kepercayaan diri dan penghargaan diri benar-benar tak bisa dinilai dengan uang. Dan hal itu telah membantu saya menghasilkan uang jutaan dolar. Untuk itu, saya akan selalu berterima kasih kepada Xerox Corporation dan staf yang mengajari saya menjual di sana. Dan yang lebih penting, mengajari saya menghadapi iblis dalam diri saya, keraguan, serta ketakutan saya. Saat ini, saya sangat merekomendasikan bisnis pemasaran jaringan karena industri itu menawarkan kesempatan yang sama untuk memperkuat dan membangun kembali kepercayaan diri Anda. Sama seperti yang Xerox tawarkan kepada saya dulu. Demikian bab 7 dari The Business School by Robert Kiyosaki bagian ke-1. Sampai jumpa di bagian berikutnya.